Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asikurnia Putri dengan nomor NPM 1970064160012 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman 2 dengan dosen pembimbing Ibu Fauzia. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Fauzia di soal UTS. Jadi kebetulan di sini tuh perintahnya itu yang mana NPM digit terakhir yang genap itu akan menjawab bagian A, B, dan C, sedangkan bagian yang ganjil, NPM yang ganjil itu menjawab D, E, dan F. Kemudian kebetulan nomor NPM terakhir saya itu genap, jadi saya akan menjawab pertanyaan bagian A, B, dan C. Langsung saja. Yang A itu ada kurung kurawal buka, yang pengertiannya adalah menandakan bahwa kita akan mulai mengetikkan semua statement atau perintah dengan menggunakan statement konsul, readline, dan ditutup dengan kurung kurawal. Nah, bisa dilihat sendiri ya, yang A itu ada kurung kurawal. Kemudian yang B ada solution explore, yang artinya merupakan suatu jendela yang berfungsi untuk menampilkan objek yang akan digunakan untuk membuat aplikasi seperti form, class, dan objek lainnya. Kemudian yang C ada keyword namespace, yang artinya merupakan bagian yang terdapat pada struktur C# dan digunakan untuk mendeklarasikan ruang lingkup dari kelas yang kita definisikan pada program. Oke, jadi itu jawaban untuk yang pertama. Kemudian ada soal yang kedua, berikan penjelasan tentang, nah sama seperti tipe yang pertama tadi, yang soal pertama, yang genap mengerjakan poin A, B, C, dan D. Jawaban pertama saya, pengertian algoritma. Algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah logis suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu program yang dijalankan dalam bahasa pemrograman itu sendiri. Kemudian yang kedua itu, atau yang B, bahasa pemrograman dan berikan 3 contohnya. Pengertiannya sendiri, pada tahun 2000, Microsoft telah meluncurkan sebuah bahasa pemrograman yang merupakan pengembangan dari beberapa bahasa pemrograman sebelumnya. Bahasa pemrograman yang dikembangkan adalah bahasa C#. Programming yang dikembangkan oleh sebuah pengembang dari tim Microsoft dipimpin oleh Anders Hejlsberg dan Scott Wiltamut. C# merupakan jenis bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek atau object-oriented programming. Nah, berikut 3 contohnya, 3 contoh bahasa pemrograman. Yang pertama ada C++. C++ ini aplikasi yang kita pakai di semester pertama dengan dosen pembimbing Ibu Fauzia juga. Lalu yang kedua ada C# dan C# ini yang dipakai untuk materi dasar-dasar pemrograman dan praktikum dasar-dasar pemrograman yang dibimbing oleh Ibu Fauzia juga, yang sekarang saya gunakan juga. Kemudian yang C ada JavaScript. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertiannya, terutama JavaScript. Jadi JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang paling mudah untuk dikuasai, karena fungsi JavaScript dalam situs web maupun aplikasi adalah untuk menambahkan fitur interaktif, juga berguna untuk memvalidasi data ataupun formulir untuk diterapkan pada pengembangan sebuah permainan. Belajar JavaScript merupakan pilihan yang cocok bagi seorang pemula. Kemudian C++ dan C# sendiri itu, bahasa C++ bisa dibilang sebagai bahasa tingkat menengah, jadi tidak akan terlalu mudah maupun terlalu susah, jadi tengah-tengah gitu. Jadi keuntungan belajar C++ adalah
itu mempermudah bahasa C yang lainnya seperti bahasa C dan C# sendiri. Jadi C++ itu berkembang menjadi C#. Dengan kata lain, C# itu anak dari C++ gitu. Kemudian ada pertanyaan yang ke C, itu tipe data. Pengertian tipe data sendiri yaitu merupakan jenis data yang digunakan pada saat kita membuat atau mendeklarasikan variabel. Kemudian yang terakhir ada operator. Pengertiannya merupakan simbol atau berbagai macam lambang yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman dan memiliki fungsi masing-masing. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Jadi di sini ada sebuah output. Nah, saya harus membuat output yang sama dengan yang diberikan. Langsung aja. Nama min fungsi mahasiswa. Inputkan ini oke. Inputkan nilai tugas. Oke. Coba kita beri ini inisial TG aja buat nilai tugas. Convert to single. Console readline. Kemudian console read inputkan nilai kuis. Kita beri inisial key. Convert to single. Console readline. Oke. Console read inputkan nilai UTS. UTS kita beri inisial L aja. Salah. Console
line, kemudian inputkan nilai UAS, kita beri inisial AY, kemudian convert to single console line. Nah, udah ya, ini inputan ininya. Kemudian kita masuk ke untuk mencari nilai rata-rata. Nah, kita tulis N aja buat mencari nilai rata-rata. NA sama dengan kebanyakan convert to in 16 TG tugas plus nilai kuis plus nilai UTS plus nilai UAS. Kemudian itu kita mencari rata-rata ya. Jadi ada 4 nilai yang diminta, kita harus mencari nilai rata-ratanya. Jadi untuk mencari nilai rata-ratanya semua diakumulasikan semua nilai yang didapat, lalu dibagi dengan banyaknya nilai yang diminta. Maksudnya ada berapa pelajaran, ada berapa nilai yang diminta. Di sini kebetulan kita minta nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Jadi ada 4 yang diminta, jadi kita bagi 4 untuk mencari rata-ratanya. Lalu titik koma, console readline nilai rata-rata sini. Udah nggak ada yang ini ya, kita rapiin dulu biar rapi. Misalnya ini. Oke, itu aja sih, langsung kita debug, start with hard debugging. Nah, di sini jadi inputkan nama mahasiswa. Di sini saya input nama saya aja, Tias Asih Kurnia Putri. Lalu NIM, itu NIM saya aja, 19.700.64.16.012. Lalu inputkan nilai tugas. Nilai tugas di sini diminta 78. Kemudian nilai kuis ada 89. Kemudian nilai UTS ada 98. Kemudian nilai UAS 90. Nah, rata-ratanya itu 8,8. Seharusnya 88,75, tapi mungkin di sini nggak bisa pecahan, jadi bulat, jadi 8,8. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jadi di sini saya menjawab pertanyaan yang bagian A dan B atau poin A dan B karena nomor NPM saya digit terakhirnya itu genap. Soal yang pertama itu atau bagian 4A, bentuk umum logika if dengan 3 buah kondisi. Oke, langsung saja. Jadi ada if kondisi 1, statement 1 atau pernyataan 1, lalu jangan lupa diakhiri dengan titik koma di belakang statement.
lalu ada else, if kondisi 2, statement 2, titik koma, ada else lagi. Lalu yang terakhir ada statement 3 atau pernyataan 3. Kemudian bagian B itu bentuk umum logika for. Oke, di sini ada for type data atau harga awal, diikuti dengan titik koma, lalu kondisinya, titik koma, lalu peubah, dan lalu statement. Oke, lanjut ke pertanyaan 5 bagian A. Di sini saya mendapatkan soal nomor genap. Jadi saya akan membuat program sederhana menggunakan logika N, ya, logika N. Langsung saja. Di sini saya membuat tentang pembuat umur aja yang simpel dan sering digunakan. Di sini saya menggunakan umur 21 karena umur saya 21 tahun. Kemudian kita menggunakan logika if age 16 ini logika N-nya. Nah, kemudian oke. Diterima gitu aja, misalnya ini logika sederhananya ya. Nah, titik koma jangan lupa, nah baru kita tutup kurung. Oke, langsung kita debug aja. Nah, proses diterima ya. Ini hasil output dari input yang saya masukkan. Jadi sini saya masukkan input itu ada integer age atau umur saya 21 tahun. Kemudian di sini menggunakan logika if ya. Terus di sini age lebih dari 16 dan kurang dari 60. Jadi 21 tahun itu kan lebih dari 16 tahun dan kurang dari 60. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang 5B. Di sini perintahnya buatkan logika for dari data berikut. Terus perhatikan hanya logika for saja, bukan program. Jadi di sini saya akan menjelaskan logika for-nya dan nanti sekaligus saya akan memprogramnya. Jadi yang pertama itu di sini ada yang nomor 1 itu 20,15, 10,5,0. Nah, di sini jadi itu logika for-nya itu dimulai dari I-nya 20, kemudian berakhir di angka 0 dan dia berkurang 5. Jadi dapat dideskripsikan dari harga awal I sama dengan 20, maka perulangan dengan kondisi min I sama dengan 0 itu dia berakhirnya. Jadi dimulai dari 20 dan dia berakhirnya di angka 0. Maka artinya perulangan akan terus looping dengan kondisi min I kurang dari sama dengan 0, yaitu nah seperti ini. Nanti ini bentuk loopingnya, hasil akhirnya. Kemudian nilai I berkurang min sama dengan 5, yaitu nilai I berkurang 5 dan akan berhenti jika nilai batas perulangan sudah mencapai 0. Jadi mencapai 0, berawal dari 20 dan berakhir di 0, di angka 0 dan berkurang 5. Kita ke ininya.
ke ini ya. For in I sama dengan 20, kemudian min karena dia ini ya sama dengan 0, ini kurang dari, lalu min sama dengan 5. Console with plus udah nggak ada ini, lalu kita debug. Nah, seperti ini ya hasil outputnya. Dia berkurang, berawal dari 20 dan berakhir di angka 0. Dia setiap intervalnya itu dia berkurang 5 gitu. Oke, lanjut ke yang B. Nah, yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu disajikan ini sajian bentuk soalnya yang diberikan. Nah, jadi di programnya itu jadi nanti kayak gini. Dia berawal dari angka 0, terus dia berakhir di angka 24 dan dia dari 0 itu dia bertambahnya 3. Jadi kelipatan 3 dimulai dari 0 dan berakhir di angka 24. Nah, yang lebih detail lagi penjelasannya yaitu dari statement tersebut dapat dijelaskan jadi harga I awalnya itu 0, terus perulangan dengan kondisi. Nah, ini yang berakhirnya nanti. Jadi dia nanti I-nya itu berakhir di angka 24. Artinya perulangan akan terus looping dengan kondisi ini I sama dengan 24 itu. Terus nanti ini hasil outputnya gitu. Nah, kemudian nilai I plus sama dengan 3 itu dia statement perintahnya, jadi setiap angka itu nanti dia bertambah 3 atau kelipatan 3. Jadi yaitu nilai I akan bertambah 3 dan akan berhenti jika nilai batas perulangan sudah mencapai 24. Nah, ini maksudnya 24 gitu. Kita ke ininya ya, ke programnya. Langsung aja. Ini kan tadi 0 ya. Dimulai dari angka 0. Ini gak usah gini. Nah, ini kan berakhir di angka 24 dan ini diganti plus. Dan ini dia kelipatan 3 gitu. Nah, langsung kita debug aja. Nah, ini tampilan outputnya sama seperti soal yang diberikan. Jadi dia kelipatan 3, 0, 3, 6 dan berakhir di angka 24. Oke, gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan 3 ya. Jadi pertanyaan 3 itu nanti bentuk outputnya yang diminta seperti ini. Dia kelipatan 3 juga, tapi dimulai dari angka 1 awalnya dan berakhir di 31. Berawal dari 1 dan berakhir di 31. Jadi programnya itu ini. I dimulai dari 1 dan berakhir di 31. Nah, I-nya itu bertambah 5. Jadi kelipatan 5 yang dimulai dari angka 1 dan berakhir di 31 gitu. Nah, terus lebih detailnya itu penjelasannya yaitu harga awal I yang awalnya 1, maka perulangan dengan kondisi I yang berakhir 31 itu
Artinya perulangan akan terus looping dengan kondisi I yang berakhir 31, yaitu nah ini hasil outputnya nanti, dimana kemudian nilai I plus sama dengan 5 itu nilai perintah untuk meloopingnya. Jadi setiap looping itu bertambah 5 gitu, yaitu nilai akan bertambah 5 dan akan berhenti jika nilai baris keulangan sudah mencapai 31. Seperti itu. Ke ininya ya, langsung ke programnya aja kita coba. Jadi di sini tadi kan dimulai dari 1, kemudian ini berakhir 31 dan ini bertambah 5 gitu ya. Nah, langsung aja. Nah, ini hasil output yang diminta oleh user gitu. Jadi dia berawal dari 1, 6, terus berakhir di angka 31. Jadi setiap loopingnya itu dia bertambah 5 angka gitu. 1 ke 6 itu kan nambah 5, 6 ke 11 nambah 5 gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk jawaban UTS dasar-dasar pemrograman semester 2 ini. Mungkin di saat saya menyampaikan ada kesalahan atau apapun itu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabik pun, ya pun.